Hari ini rencananya petugas Polda Metro Jaya akan menggelar rekonstruksi di Cafe Olivier, Jakarta terkait kematian Wayan Mirna akibat meminum secangkir kopi. Rekonstruksi kali ini merupakan versi polisi yang disesuaikan dengan rekaman CCTV di dalam kafe. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Aftian Siswoyo langsung dari lokasi. Ya, Aftian, apakah rekonstruksi sudah digelar? Ya, Anissa, pagi ini rekonstruksi sedang berjalan ataupun digelar oleh pihak dari Direskrimum Polda Metro Jaya. Rekonstruksi ini sudah berlangsung dari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan hingga pagi ini pihak kepolisian serta kuasa hukum dari Jessica dan juga Jessica sendiri sudah hadir di Cafe Olivier. Pihak Plaza Indonesia saat kami konfirmasi sepertinya mereka belum mendapatkan konfirmasi terkait dari adanya rekonstruksi ini. Namun ternyata rekonstruksi ini tetap berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan menurut kuasa hukumnya Yudi Wibowo, Jessica dipastikan hadir pada rekonstruksi ini dan benar Jessica hadir pada pukul 8:50 waktu Indonesia bagian Barat. Rekonstruksi hari ini adalah rekonstruksi pertama dari Jessica Kumala Wongso pasca penetapan dirinya sebagai tersangka, dan rekonstruksi ini akan dilakukan berdasarkan karena keterangan Jessica saat diperiksa tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Rekonstruksi ini akan digelar dengan dua versi, yaitu versi penyidik dan juga versi Jessica. Dan saat ini kami juga telah melakukan konfirmasi kepada kuasa hukum dari Jessica, yaitu Yudi Wibowo, yang menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti semua arahan dari pihak kepolisian selama proses rekonstruksi ini berlangsung. Yudi juga mengatakan bahwa Jessica tetap pada pengakuannya bahwa dia merasa tidak berbuat kesalahan seperti yang disuarakan oleh pihak kepolisian, yaitu menyatakan bahwa Jessica menaruh sianida di dalam kopi yang diminum oleh Wayan Mirna. Ya, Anissa. Ya, Aftian, apa yang membedakan rekonstruksi kali ini dengan rekonstruksi sebelumnya? Ya, Anissa, rekonstruksi kali ini adalah rekonstruksi yang digelar berdasarkan versi penyidik yang disesuaikan dengan CCTV yang merupakan salah satu penguat dari ditetapkannya Jessica menjadi tersangka. Dan pada rekonstruksi kali ini merupakan rekonstruksi pertama setelah Jessica ditetapkan sebagai tersangka. Karena jika dilihat sebelumnya pernah dilakukan prarekonstruksi 2 kali sebelum penetapan Jessica sebagai tersangka. Dan hingga saat ini proses rekonstruksi masih berlangsung dari pihak penyidik, pihak kepolisian dan juga Jessica yang berada di dalam Cafe Olivier. Anissa. Ya, Aftian, terima kasih atas laporan Anda. Masih kembali bersama kami di Metro hari ini, pemirsa. Pasca penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka pembunuhan Wayan Mirna, penyidik fokus memperkuat alat-alat bukti untuk menjerat Jessica. Namun bukan hanya penyidik, ayah Wayan Mirna mengaku juga sudah mengantongi dokumen terkait kehidupan Mirna dan Jessica selama di Australia. Lebih dari sepekan sejak Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Wayan Mirna Salihin, penyidik Polda Metro Jaya kian gencar memperkuat alat-alat bukti untuk menjerat Jessica di pengadilan. Saat ini polisi telah mengantongi sejumlah alat bukti kuat, namun pihak Polda Metro Jaya enggan membeberkan bukti tersebut. Mau dipancing untuk menjelaskan mengenai alat bukti, ya, karena sekali lagi penyidik dalam sistem peradilan kita, penyidik memiliki strategi penyidikan. Nah, pihak yang keempat, yaitu tersangka dan penasihat hukumnya, pembela, itu juga memiliki strategi pembelaan. Peluru apa polisi punya, peluru apa penuntutan punya, salah satu strateginya adalah bagaimana mematahkan dalil-dalil yang dimiliki oleh penuntut. Sekarang kalau semua dibuka dari, kita masih bertandingnya nanti 4-6 bulan ke depan ini. Sementara itu, seakan tak sabar mengungkap misteri kematian putrinya, ayah Wayan Mirna, Dermawan Salihin, 5 Februari kemarin kembali mendatangi Polda Metro Jaya. Selain ingin mengetahui perkembangan kasus putrinya, Dermawan juga menawarkan bantuan untuk penguatan tuntutan di persidangan. Dermawan mengaku saat ini sudah mengantongi 8 alat bukti untuk melawan Jessica di pengadilan nanti. Ia juga sudah memegang sejumlah dokumen mengenai kehidupan Mirna dan Jessica selama kuliah di Australia dari pihak kepolisian Australia. Dari beberapa berkas yang ia miliki, setidaknya 2 buah berkas sudah diserahkan kepada tim penyidik Polda Metro Jaya. Tujuannya untuk meminta
keterangan sampai di mana, itu apa yang bisa saya bantu untuk mencari data-data lagi di persidangan. Saya kan ayahnya. Terkait berkas yang dari konsulat di Australia, Nah, saya tuh ngomong nanti deh, nggak usah ditanya lagi, itu nanti di persidangan aja dibuka. langsung dibuka di sidang ya Pak? Ya. Nggak dikasih ke. Tapi ada data. Karena itu data yang sangat vital ya. Jadi nanti aja deh. Saat ini penyidik memiliki waktu setidaknya 4 bulan ke depan untuk menguatkan alat bukti dan meyakinkan jaksa hingga kasus ini naik ke persidangan. Tim Liputan Metro TV. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisna Murty mengatakan hanya kepolisian yang memiliki akses untuk meminta data kepada kepolisian Australia. Krisna mempertanyakan pernyataan ayah Mirna Dermawan Salihin yang mengaku mengantongi berkas dari kepolisian Australia tentang kehidupan Mirna dan Jessica di negara tersebut. Ya sama polisi Australia kan yang punya akses kan kami kan. Pak, kira-kira motifnya sudah diketahui? Nah, Anda berputar dengan motif nanti disampaikan ke pengadilan. Kasus ini jangan diperumit dengan polemik. Beralih ke informasi. Dikarenakan keterangan yang diberikan oleh Jessica Kumala Wongso kepada tim penyidik terus berubah-ubah dan tidak konsisten. Sehingga tim penyidik melakukan rekonstruksi ulang berdasarkan rekaman CCTV yang ada di dalam Cafe Olivier serta keterangan-keterangan dari karyawan yang bekerja di Cafe Olivier. Namun saat kami melakukan konfirmasi kepada kuasa hukum Jessica, yaitu Yudi Wibowo, pihaknya menyatakan bahwa akan mengikuti seluruh arahan yang diberikan oleh pihak kepolisian ataupun tim penyidik selama proses rekonstruksi ini berlangsung. Hasil dari rekonstruksi ini nantinya akan dicocokkan dengan bukti-bukti yang terlebih dahulu sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Krizia, demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Aftian Siswoyo melaporkan langsung dari Jakarta. Kita ke informasi lain, pemirsa, menjelang Hari Raya Imlek, kesenian barongsai mulai mewarnai Semarak Imlek 2016. Imlek juga menjadi berkah bagi perajin topeng liong dan barongsai yang kebanjiran order. Bertepatan dengan Semarak Imlek 2016, sebuah mal di Palembang, Sumatera Selatan diramaikan dengan tarian barongsai untuk menghibur pengunjung mal. Para pengunjung antusias melihat atraksi barongsai, anak-anak dengan sukacita memberikan angpau kepada penari barongsai. Hari Raya Imlek juga menjadi berkah bagi perajin topeng liong dan barongsai. Di Temanggung, Jawa Tengah, perajin topeng liong dan barongsai Budianto kebanjiran order. Budianto mengaku jelang Imlek kali ini permintaan meningkat hingga 100%. Dalam sehari, Budi yang sudah 10 tahun menekuni bisnis ini dibantu istrinya bisa membuat 80-100 buah topeng liong dan barongsai. Dikirimnya ke Semarang, ke Kalimantan, ya banyak kota-kota besar. Harga ya setiap tahun ada peningkatan ya kan, bahan-bahan juga naik. Untuk satu buah liong dan barongsai dijual dengan harga bervariasi yakni Rp25 hingga Rp50.000. Selain dipasarkan di pasar tradisional di Yogyakarta, Magelang, dan Semarang, Budi juga sering mendapat pesanan dari luar Pulau Jawa. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, jelang Tahun Baru Imlek, sejumlah persiapan dilakukan Vihara Gunung Timur di Kota Medan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Wilson Purba langsung dari Medan, Sumatera Utara. Wilson, dapatkah Anda beri gambaran sedikit persiapan apa saja yang dilakukan? Ya, Krizia, satu hari jelang Tahun Baru Imlek, ini persiapan di Vihara Gunung Timur, Kota Medan ini dilakukan salah satunya adalah dengan membersihkan 70 patung dewa yang ada di Vihara ini. Dan untuk membersihkan 70 patung dewa ini dibutuhkan waktu sedikitnya 1 minggu agar semua patung dewa ini bersih dengan tujuan nanti agar ketika Tahun Baru Imlek, dewa-dewa ini akan naik ke kayangan dengan tenang dan juga dengan bersih. Nah, Krizia, di sini juga ada tradisi unik yang dilakukan di sini karena untuk membersihkan patung-patung dewa ini tidak boleh sembarangan orang, hanya orang-orang tertentu saja yang boleh, yaitu orang-orang yang mau makan makanan vegetarian selama membersihkan patung ini. Jadi prosesnya ini membersihkannya waktunya yaitu hanya 1 minggu, sehingga selama 1 minggu pula orang-orang yang membersihkan patung ini harus makan makanan vegetarian. Dan di sini juga sudah mulai terlihat, Krizia, orang-orang datang untuk berdoa rutinitas seperti biasa, dan banyak orang memilih lokasi ini beribadah di sini karena memang di sini menjadi lokasi pusat kota. Vihara ini merupakan berada di letak pusat kota. Nah, di sini juga ada yang menarik, Krizia, di sini ada nenas
yang dibuat atau yang diletakkan di depan patung dewa, dan ini melambangkan di tahun monyet ini, di tahun baru Imlek 2567 ini, agar suku etnis Tionghoa itu bisa maju atau berkembang menuju kejayaan atau juga disebut dengan Onglai. Nah, di sini sesuai dengan harapan sehingga nanti suku etnis Tionghoa yang ada di Kota Medan ini bisa berkembang menuju kejayaan. Krizia. Bagaimana dengan suasana Kota Medan dalam menyambut Imlek? Ya, Krizia, mengingat Kota Medan ini memiliki populasinya 11% merupakan masyarakat Tionghoa atau suku etnis Tionghoa, sehingga ini kemeriahan Tahun Baru Imlek juga terlihat di jalan-jalan dan juga di rumah-rumah warga, dan tentunya ada yang tidak pernah lepas dari Tahun Baru Imlek, yaitu merupakan dekorasi berwarna merah dan juga tentunya angpau. Dan di Kota Medan ini, meskipun 1 hari jelang Tahun Baru Imlek, tapi masyarakat etnis Tionghoa juga masih mencari angpau, dan tentunya nanti untuk diberikan dari warga yang sudah menikah ke warga yang belum menikah. Dan mengingat ini Kota Medan juga kemarin beberapa waktu lalu sempat terjadi pemadaman listrik karena ada gardu PLN yang terbakar. Namun ini kami juga telah mengkonfirmasi ke pihak PLN bahwa pada saat Tahun Baru Imlek nanti tidak akan ada pemadaman listrik, sehingga masyarakat etnis Tionghoa ini bisa beribadah dengan aman dan tenang. Krizia. Baik, terima kasih Wilson atas laporan Anda. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami masih akan kembali usai jeda berikut dengan menghadirkan informasi dari mancanegara.